warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Fena Anissa, saya dari kelas akuntansi KP1 2019. Di sini saya akan memaparkan pendapat dari saya yang berjudul Unggul Berkarakter Negara Maju Mengader. Menurut saya hal yang sangat penting adalah pendidikan, karena dunia pun membutuhkan orang-orang yang berpendidikan agar dapat menjadi negara maju. Disrupsi itu suatu hal yang sedang terjadi secara mendasar atau fundamental. Seperti sekarang ini, digital merupakan akibat dari evolusi teknologi atau informasi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk dalam berusaha. Fenomena efek disrupsi tersebut dapat dilihat di lingkungan sekitar kita, seperti contohnya tahun lalu adanya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online, dan seluruh aktivitas yang menggunakan daring atau media internet. Bisa menyalahgunakan aplikasi Instagram, seringkali kita bisa melihat konten-konten negatif. Padahal dan seharusnya pendidikan karakter di era disrupsi menjadikan usaha yang dilakukan oleh anggota sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membangun anak-anak dan remaja agar memiliki sifat peduli, berpendidikan, dan bertanggung jawab. Tidak ada yang tidak bisa diubah sebelum dihadapi. Setiap orang harus tahu posisi dirinya dan harus tahu kemana harus melangkah. Di era disrupsi sekarang ini telah banyak membawa perubahan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Seperti halnya generasi mereka cenderung tidak dapat menyaring terhadap kebudayaan yang masuk pada dirinya atau tidak bisa menyaring dari adanya globalisasi. Yang paling parah, banyak generasi muda yang terpengaruh oleh hal buruk dalam era disrupsi sekarang ini. Dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama pada aspek norma. Generasi muda sekarang ini sudah tidak mempedulikan lagi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Padahal norma tersebut mempunyai peran penting dalam menegakkan ketertiban dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua pada aspek budaya. Saat ini sudah mulai banyak tercampur dengan budaya asing. Generasi muda cenderung lebih suka menggunakan pakaian mini dan tidak menyukai pakaian yang sopan dan muda. Sekarang juga banyak yang tingkah lakunya tidak mengenal sopan santun, tidak peduli terhadap orang lain, dan cuek terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, adanya geng motor yang dilakukan anak muda untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Saat ini banyak sekali tindakan kriminalitas yang dilakukan pelajar yang seharusnya belajar sekarang lebih suka melakukan tindakan yang kurang baik, seperti tawuran hanya karena hal sepele. Apabila pengaruh tersebut dibiarkan, maka akan timbul moral generasi muda yang rusak, timbulnya gerakan anarkisme dan tindakan kriminalitas yang dapat mengganggu masyarakat. Semua itu dapat dicegah salah satunya dengan pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus benar-benar ditanamkan pada anak sebagai bekal ketika bersikap dan bertindak, dan tidak melenceng dari aturan agama yang akan mewujudkan generasi yang berkarakter. Guru sekarang juga dituntut berperan sebagai mitra, sebab bahan belajar bukan lagi guru satu-satunya. Anak sekarang ini lebih kreatif dan mandiri dalam mencari sumber belajar. Sebagai contoh, siswa yang minat seni tidak terlayani di sekolah, dia bisa cari di Google. Ketika datang ke sekolah, bisa mengembangkannya dengan guru tersebut. Pada era disrupsi yang semakin maju sekarang ini mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Ada 3 tantangan yang harus dihadapi pelaku pendidikan. Pertama, kurikulum sendiri sebagai pegangan bakal kegiatan belajar anak-anak di sekolah. Melalui kurikulum, kita ditantang untuk menyiapkan anak-anak mempunyai pemikiran antisipatif, kritis, analitis, kreatif dalam memecahkan masalah, berinovasi, dan memiliki karakter yang bisa beradaptasi untuk hal-hal yang tidak terduga. Yang kedua, melalui pembelajaran. Tantangannya adalah perubahan paradigma mengajar. Hal yang gampang diajarkan biasanya akan gampang juga diotomasi. Selain melalui buku, anak-anak didorong untuk bisa belajar sendiri, mempunyai keingintahuan yang tinggi, berpikir kreatif, kritis, dan terus melakukan inovasi. Yang ketiga yaitu asesmen.
Asesmen yakni mengenai tes. Saat ini pemerintah terus berusaha memperbaiki itu semua. Sebab asesmen diperlukan untuk mengetahui keberhasilan belajar. Asesmen yang baik adalah yang benar-benar bisa menunjukkan kemajuan dan perkembangan seorang siswa dengan jujur tanpa dibuat-buat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.